Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para ummahat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taysirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita sampai pada ayat yang ke-149 150 dari surat Al-Baqarah. Baik, seperti biasa silakan dibaca terlebih dahulu. Tayyib. Ayat ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah kembali membahas tentang masalah kiblat, yaitu ke Masjidil Haram. Dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa min haitsu kharajta," dan dari mana saja engkau keluar wahai Muhammad, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memalingkan wajahnya ke Masjidil Haram dimanapun beliau sallallahu alaihi wasallam keluar dalam suatu perjalanan atau yang lainnya. Wa innahu lal haqqu min rabbik, dan bahwasanya ketentuan tersebut adalah hak benar dari Tuhanmu. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah lalai dari apa yang kalian kerjakan. Wa min haitsu kharajta, dan dari manapun engkau keluar, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah wajahmu wahai Muhammad ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum, dan
dimanapun kalian berada, fawallu wujuhakum syatrah, maka palingkanlah wajah-wajah kalian ke arahnya. Jadi ada 3 kali perintah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan memalingkan wajah ke Masjidil Haram. 2 kali perintah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perintah yang sekali kepada kita, yaitu kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum secara umum. Li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun, agar tidak ada hujjah atau alasan bagi manusia atas kalian. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Fala takhshawhum, maka janganlah kalian takut pada mereka. Wakhshawni, dan takutlah kalian kepadaku. Wali utimma ni'mati 'alaikum, dan agar aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Wala'allakum tahtadun, dan agar kalian mendapatkan petunjuk. Taib. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, 2 ayat ini menunjukkan sekali lagi penegasan tentang kewajiban bagi kita semua untuk salat menghadap Masjidil Haram, yaitu yang di dalamnya ada Ka'bah Al-Musyarrafah. Dan ini adalah hal yang telah diamalkan oleh seluruh kaum muslimin dan tidak ada perselisihan di dalamnya. Namun di awal pensyariatan ini banyak sekali polemik di antara manusia yang nanti akan dijalankan oleh Fadilatul Syekh, yaitu As-Sa'di rahimahullah. Orang-orang musyrik, orang-orang ahli kitab, sampai pun orang-orang munafik mempermasalahkan peralihan arah kiblat ini. Dari mana? Dari Baitul Maqdis menuju Al-Masjidil Haram. Baik. Sekarang kita baca penjelasan dari Al-Muallif Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Ay wa min haitsu kharajta, yaitu dan dari mana saja engkau keluar. Maksudnya fi asfarika wa ghairiha, yaitu di dalam perjalananmu, safarmu dan selainnya. Wa hadza lil umum, dan ini menunjukkan umum. Pokoknya Nabi keluar dimanapun atau kemanapun beliau menuju, baik safar maupun hanya pergi ke tempat yang dekat atau kemanapun, maka ketika waktu salat tiba hendaknya salat menghadap ke Masjidil Haram. Ya, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka palingkanlah wajahmu ke arah Al-Masjidil Haram, ai jihatah, yaitu syatrah. Ya, syatral Masjidil Haram maksudnya jihah, yaitu arah. Tsumma khatabal ummata umuman, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengarahkan firman-Nya kepada umat secara umum. Ya, faqala, lalu Allah berfirman, wa haitsu ma kuntum, dan dimanapun kalian berada, fawallu wujuhakum syatrah, maka palingkanlah wajah-wajah kalian ke arahnya. Jadi ini penegasan yang sangat kuat bahwa pengalihan kiblat menuju Masjidil Haram itu berlaku bagi semuanya. Awal pertama kali perintah ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Allah pun juga memerintahkan kaum muslimin secara umum. Sehingga siapapun wajib untuk menghadap ke Masjidil Haram ketika mengerjakan salat. Wa qala,
Kemudian Allah berfirman, wa innahu lal haqq min rabbik, wa innahu lal haqq min rabbik, dan sesungguhnya itu adalah kebenaran dari Tuhanmu, wahai Muhammad. Ya, jadi peralihan atau ketentuan mengalihkan kiblat ke arah Masjidil Haram itu adalah hak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Berkata al-mu'allif rahimahullah, akadahu bi inna wal lam li alla yaqa'a li ahadin fihi adna syubhatin. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya ini menguatkan dengan huruf atau dengan huruf inna dan lam, dengan kalimat inna dan huruf lam. Wa innahu, dan sesungguhnya dia, maksudnya ketentuan itu. Hu itu kembali kepada peralihan kiblat, ya, diarahkan yaitu wajah ke Masjidil Haram. Dan sesungguhnya hal itu lal haqqu, ada lagi huruf lam, lam tauqid, la al haqqu, ya, benar-benar, sungguh. Terserah mau diterjemahkan dengan apapun itu, yang jelas di sini ada dua kalimat tauqid, dua alat untuk menguatkan, inna dan lam taukid. Nah, ini menunjukkan li alla yaqa'a, agar tidak terjadi li ahadin, bagi seorang pun, fihi adna syubhah, di dalamnya sedikit pun kesamaran. Jadi sudah dipertegas oleh Allah dengan dua kata penegas, wa innahu lal haqqu, dan sesungguhnya hal itu benar-benar hak, agar tidak ada lagi syubhat bahwasanya pengalihan arah kiblat itu mungkin hanya main-main, mungkin hanya tidak jelas dan lain sebagainya. Maka Allah kuatkan dengan dua huruf ini atau dua kalimat ini, inna dan lam at-taukid. Naam, wali alla yudhanna, dan juga agar tidak ada yang menyangka annahu ala sabilit tasyahhi, bahwasanya pengalihan kiblat itu karena demi kesenangan, lal imtithal, bukan untuk yaitu melangsungkan perintah, ya, bukan untuk apa, mengerjakan atau melaksanakan perintah. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala intinya tidak main-main ketika menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah kiblat. Ketika menyuruh umat Islam menghadap ke arah kiblat. Wa innahu lal haq, dan sesungguhnya itu adalah benar-benar hak dari Tuhanmu, ya. Taib, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian Allah berfirman, dan tidaklah Allah itu lalai, lengah atas apa yang kalian kerjakan. Maknanya, bal huwa muttali'un 'alaikum fi jami'i ahwalikum. Bahkan Allah senantiasa mengawasi kalian di seluruh keadaan-keadaan kalian. Fata'addabu ma'ahu, maka hendaklah kalian beradab terhadap Allah. Waraqibuhu, hendaknya kalian merasa diawasi oleh Allah. Bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi, dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Fa inna a'malakum, karena sesungguhnya amalan-amalan kalian, ghairu maghfulin anha, itu tidak dilalaikan oleh Allah. Bal mujazuna 'alaiha atammal jaza, bahkan kalian akan dibalas
atas amal-amal kalian tersebut dengan sempurna, dengan balasan yang sempurna. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau amal kalian baik, maka kalian akan dibalas dengan kebaikan. Kalau amal kalian buruk, maka akan dibalas pula dengan keburukan. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus dan umat Islam secara umum untuk menghadap ke arah kiblat, maka Allah senantiasa mengawasi apa respon mereka, bagaimana sikap mereka. Allah tidak lalai, tidak lengah terhadap sikap-sikap kalian. Ya, dan Allah akan siap membalas apapun perbuatan kalian. Maknanya, kalau setelah ketetapan ini kalian mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian mentaati Allah dan Rasulnya dengan menghadap ke arah kiblat, maka kalian akan dibalas dengan balasan yang sempurna berupa kebaikan. Tapi kalau ternyata ada di antara kalian setelah mendapatkan ketegasan peralihan arah kiblat menuju Al-Masjidil Haram, lalu kalian tidak mau mengikuti petunjuk tersebut, kalian diam-diam, yaitu sholat tetap menghadap ke arah Baitul Maqdis, tidak mau mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak lalai dari perbuatan kalian. Kalian akan dibalas dengan keburukan. Ya. Jadi ini peringatan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah serius dan benar-benar menentukan suatu urusan, dan ini adalah masalah yang besar. Bagaimana tidak seluruh kaum muslimin disatukan arah salat mereka di satu tempat yang mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui bagaimana respon-respon mereka. Ya, ada yang sholat banyak, mungkin ada di antara mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sholat menghadap Masjidil Haram dimanapun berada. Tapi mungkin saja ada yang membangkang. Ya, mungkin saja ada yang membangkang ketika sholat bersama Rasulullah menghadap ke Masjidil Haram, tapi ketika sholat sendirian dia enggan untuk meninggalkan kiblatnya yang pertama. Maka Allah tegaskan bahwasanya Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Kalian menghadap kemana di dalam sholat kalian, Allah tahu, dan Allah akan membalas sesuai dengan amal kalian. Nah, kemudian waqala huna, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di sini, li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun. Demikian pula perintah untuk menghadap arah kiblat ini yang merupakan kebenaran, ya, yang sungguh-sungguh merupakan kebenaran ini, agar tidak ada bagi manusia hujjah atas kalian, agar mereka tidak memiliki hujjah, alasan untuk tidak mengikuti petunjuk Allah ini. Yaitu syara'na lakum istiqbal al-Ka'bah al-musyarrafah. Kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan mengatakan, kami telah mensyariatkan bagi kalian menghadap arah Ka'bah al-musyarrafah di dalam salat, liyanqati'a ankum ihtijajun nasi, agar terputus dari kalian hujjah-hujjah manusia, alasan-alasan manusia, min ahlil kitab wal musyrikin, dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik. Fa innahu law baqiya mustaqbilan Baitul Maqdis, karena sesungguhnya seandainya arah kiblat itu tetap menghadap ke Baitul Maqdis, la tawajjahat alaihi al-hujjah,
maka hujjah itu akan diarahkan kepada kaum muslimin. Artinya mereka punya hujjah, mereka punya alasan bahwasanya Islam ini agama yang tidak benar. Perhatikan ya. Dan di sini ada hal yang kontradiktif yang ada pada diri mereka, dan ini sudah merupakan hal yang biasa. Nah, kemudian dijelaskan pula, fa inna ahlal kitab, karena sesungguhnya ahli kitab, yajiduna fi kitabihim, mereka menjumpai di dalam kitab mereka, anna qiblatahul mustaqirrata, bahwa kiblat mereka yang telah ditetapkan hiyal ka'batu al baitul haram, itu ke arah Ka'bah, Baitul Haram. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrik pun yarawna, mereka memandang, anna min mafakhirihim, bahwa saya termasuk di antara kebanggaan mereka, hadzal baital azim, ya, rumah yang agung ini, yaitu Masjidil Haram. Wa annahu min millati Ibrahim, dan bahwasanya Masjidil Haram atau menghadap ke arah Masjidil Haram ini termasuk di antara millahnya Nabi Ibrahim, ajaran agamanya Nabi Ibrahim. Wa annahu idza lam yastaqbilhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan seandainya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menghadap ke arah kiblat tersebut, tawajjahat nahwahu hujjatuhum, maka hujjah-hujjah itu akan diarahkan kepada beliau. Ya, wa qalu, sehingga mereka akan mengatakan, kaifa yadda'i annahu ala millati Ibrahim, bagaimana mungkin ini mengaku di atas agama Nabi Ibrahim, wa huwa min dzurriyyatihi, dan dia pun termasuk di antara anak cucu Ibrahim, waqad taraka istiqbala qiblatihi, tapi dia meninggalkan kiblatnya Ibrahim. Ya, fa bistiqbalil Ka'bah, maka dengan salat menghadap ke arah Ka'bah, qamatil hujjatu ala ahlil kitab wal musyrikin, justru hujjah itu diarahkan kepada ahli kitab dan al musyrikin. Wa qata'at hujjatuhum alaih, dan terputuslah hujjah mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, dengan peralihan arah kiblat ini ada potensi yaitu masing-masing pihak mengklaim alasan yang mereka miliki itu lebih kuat. Ya, orang-orang ahli kitab dan orang-orang musyrik itu sudah mengetahui dengan jelas bahwa al-baitu atau Baitullah al-Haram, Masjidil Haram, yang sudah ada sejak zaman Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Bani Israel, ahli kitab, itu datang setelah Nabi Ishaq alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam. Jadi nenek moyang mereka itu sudah membangun Ka'bah, dan dikenal dengan Al-Baitul Atiq, rumah yang lama, yang kuno, karena memang dibangunnya bangunan yang sangat tua, dan itu dibangun oleh nenek moyang mereka dari kalangan ahli kitab Yahudi, Nasrani, dan seterusnya. Nah, mereka sudah tahu bahwasanya kiblat yang benar atau kiblat yang agung itu ke arah Masjidil Haram. Orang-orang musyrik pun juga demikian. Ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anaknya Nabi Ismail, kemudian terjadilah pernikahan antara Ismail dengan kabilah Jurhum dari Yaman, sehingga tumbuh kembanglah Arab yang dikenal dengan Arab al-Musta'ribah, Arab blasteran. Karena Nabi Ismail keturunan dari mana itu? Nabi Ibrahim yang ada di Palestina, bukan Arab asli.
Sedangkan Yaman itu Arab asli. Ya, Ismail dari Palestina ketemu dengan wanita dari Yaman, Arab asli, maka lahirnya Arab blasteran. Itu kata para ahli sejarah yang dikenal dengan Arab al-Musta'ribah. Ya, Arab al-Musta'ribah. Nah, disitulah lahir anak keturunan Nabi Ismail, Quraisy, kemudian bani-bani yang lainnya, dan mereka semua itu mengagungkan Ka'bah. Ya, mereka semua mengagungkan Masjidil Haram. Nah, kalau sekiranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak merubah arah kiblat sesuai dengan perintah Allah, artinya Nabi tetap menghadap ke Baitul Maqdis, maka mereka punya alasan, wah, Islam ini agama yang tidak benar. Ada arah kiblat yang lebih mulia, tapi kok tetap menghadap ke arah kiblat yang lama. Ada Masjidil Haram yang diagungkan, yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, yang diagungkan oleh orang-orang Mekah, tapi kenapa Muhammad masih menghadap ke Baitul Maqdis? Itu alasan yang sudah mereka persiapkan seandainya tidak ada perubahan arah kiblat. Ya, namun seperti yang saya sampaikan tadi, mereka ini kontradiktif. Karena apa? Begitu ada perintah menghadap ke arah kiblat, mereka permasalahkan. Kenapa mesti ada perpindahan arah kiblat? Sudah kita bahaskan ya itu ya. Ya, di ayat keberapa itu? Ya. Di ayat ke-140 berapa kemarin itu? Nanti akan kita lewati insyaallah keterangannya. Jadi mereka itu pelin-pelan, karena mereka itu nggak mau kalah, karena mereka orang yang membangkang. Jadi mereka sudah siap dengan apapun. Kalau tidak ada perubahan arah kiblat, maka hujah mereka lebih kuat, alasan mereka lebih kuat. Mungkin mereka nanti akan membawa kitab Taurat. Ini loh, di dalam kitab Taurat, ya, ada ketentuan arah kiblat itu di mana? Di Baitullah Al-Haram, di Masjidil Haram. Sudah ada. Tapi kenapa Muhammad yang mengaku sebagai pengikut dan anak keturunan Ibrahim tidak menghadap ke sana? Berarti salah ya ajaran yang dibawa Muhammad. Demikian dengan orang-orang musyrik. Ya, kenapa Muhammad kok salatnya menghadap ke arah Baitul Maqdis, sedangkan di sini ada tempat yang mulia, Masjidil Haram? Enggak benar ini berarti. Ya, itu alasan yang sudah mereka persiapkan kalau tidak ada perubahan arah kiblat, dan alasan ini lebih kuat. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya untuk menghadap ke arah kiblat, sehingga mereka mau tidak mau menyangkal dengan alasan yang dibuat-buat. Ngapain sih pindah-pindah kiblat? Paham ya? Jadi mereka itu sudah siap dengan alasan kalau seandainya arah kiblat itu tidak dipindah. Tapi karena ada perpindahan arah kiblat, mereka mau tidak mau harus beralasan dengan alasan yang dibuat-buat. Apa alasan yang dibuat-buat? Ya tadi. Ya, kenapa sih mesti pindah arah kiblat? Apa enggak sama saja? Bukankah dulu ya arah kiblat dari dulu ya ke arah Baitul Maqdis, padahal itu tidak ada dari dalam hati mereka. Itu hanya mereka buat-buat untuk mencari-cari kesalahan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, dengan diaturnya arah kiblat ini sekarang ditetapkan menghadap ke Masjidil Haram, maka hujjah itu dimiliki oleh Rasulullah SAW. Nah ini, mau apa kalian? Ya, kalau kalian mau buka kitab kalian ada keterangannya. Tapi mereka tentu menutup-nutupi, mereka tentu menyembunyikan. Demikian pula dengan orang-orang musyrik yang telah mengagungkan Ka'bah Al-Musyarrafah ini. Kalian mengagungkan Masjidil Haram, sekarang kami salat menghadap Masjidil Haram. Bagaimana pendapat kalian? Apa kalian tetap ya tidak mau mengikuti kami? Nah, disinilah
hujjah itu dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian saya menjelaskan illa man zalama minhum, kecuali bagi orang zalim di antara mereka. Ai man ihtajja minhum bihujjatin huwa zalimun fiha. Barang siapa di antara mereka yang masih berhujjah, masih beralasan, maka dia telah berbuat zalim di dalamnya. Walaysa laha mustanadun illa ittiba'al hawa, karena tidak ada sandaran bagi mereka kecuali mengikuti hawa nafsu, wadzulm, dan kezaliman. Ya, alasannya apa? Tidak dibuat-buat. Kenapa mesti berpindah arah kiblat? Ya, bukankah sama saja? Ini tidak ada sandaran yang kokoh. Alasan seperti ini alasan yang sangat rapuh. Fahada la sabila illa iqna'ihi wal ihtijaji alaih, maka tidak ada jalan untuk bisa memuaskannya dan berhujjah dengannya. Ya, jadi mereka tidak memiliki hujjah yang kuat, dipaksakan. Wa kadzalika, dan demikian pula, la ma'nan li ja'li syubhah, tidak ada maknanya menjadikan syubhat allati yuridunaha, yang mereka lontarkan ala sabilil ihtijaj, untuk berhujjah, untuk beralasan, mahallan ya'ubbuhu laha, yang bisa diperhatikan. Jadi alasan mereka itu alasan yang tidak akan mungkin dianggap, alasan yang sangat lemah, tidak mungkin diperhatikan sebagai sebuah hujjah. Wala yalqalaha balun, dan tidak pula dipedulikan. Falihadza qala ta'ala, dan karenanya Allah Ta'ala berfirman, fala tahsyauhum, maka janganlah kalian takut pada mereka, jangan khawatir pada mereka. Mereka sudah enggak punya hujjah. Kalaupun di antara mereka ada yang zalim, berhujjah tanpa sandaran yang kokoh, kalian tidak perlu takut kepada mereka. Lianna hujjatahum batilah, karena hujjah mereka itu batil. Wal batilu kasmihi makhzulun, dan yang namanya batil maka seperti namanya, dia itu apa? Makhzul, dihinakan. Makhzulun sahibuhu, ya, dihinakan pelakunya. Wahada bi khilafi sahibil haq, dan ini berbeda dengan orang yang berada di atas kebenaran. Ya, fa inna lil haqqi sawlatan wa izzan, karena kebenaran itu memiliki kekuatan dan kemuliaan. Yujibu khasyata man huwa ma'ah, yang menyebabkan rasa takut terhadap orang yang berada di atasnya. Wa amara ta'ala, dan Allah Ta'ala memerintahkan bi khasyatihi, untuk takut kepadanya, kepada Allah. Allati hiya aslu kulli khair, yang merupakan asal dari segala kebaikan. Takut kepada Allah itu adalah pokok dari segala kebaikan. Faman lam yakhshallah, maka siapa yang tidak takut kepada Allah, lam yankif an maksiyatih, ya, maka dia tidak akan menahan diri dari bermaksiat. Walam yatamassal amrahu, dan tidak akan menjalankan perintahnya. Baik, ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah telah menerangkan bahwasanya hujjah mereka itu kosong, hujjah mereka itu lemah bagi orang yang zalim, bagi orang yang insaf, tentu mereka setidaknya diam. Karena apa yang diturunkan Allah kepada umat Islam, yaitu sholat menghadap ke arah kiblat, itu benar, tercantum di kitab mereka dan sesuai dengan kondisi orang-orang musyrik Mekah mengagungkan Ka'bah. Jadi bagi orang-orang yang insaf, mereka akan diam setidaknya. Ya, kok benar ya apa yang Allah turunkan kepada Muhammad.
Tapi bagi orang-orang yang zalim selalu ada alasan, selalu ada cara untuk menolak kebenaran. Nah, tapi dikarenakan kebenaran itu sudah jelas, Allah Subhanahu wa taala sudah membantah mereka di ayat-ayat sebelumnya, dan juga Allah telah menerangkan wa innahu lal haq. Pengalihan kiblat ini benar-benar datang dari Allah, benar-benar suatu kebenaran yang mutlak. Maka ini setidaknya memberikan motivasi keberanian terhadap kaum muslimin, sehingga alasan-alasan yang dibuat-buat oleh orang-orang ahli kitab tidak perlu digubris, tidak perlu perhatikan. Nah, karena alasan mereka tidak perlu diperhatikan, karena mereka berada di atas kebatilan, kalian tidak perlu takut pada mereka. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya bisa dikatakan kekuatan mental ketika Allah telah menurunkan kebenaran kepada kaum muslimin agar tidak perlu takut kepada orang-orang kafir. Wala takhshawhum, jangan kalian takut pada mereka. Wakhshawni, dan justru takutlah kalian kepadaku. Nah, orang yang berada di atas kebenaran itu pada umumnya tidak takut dengan orang yang berada di atas kebatilan. Ya, kan sering kita dengar, kalau kalian benar ngapain takut? Kalau kalian yakin benar ngapain takut? Ya, entah itu takut di sidang atau takut dipertemukan dan lain sebagainya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan demikian. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, Syekh As-Sa'di memberikan satu kesimpulan yang besar, yang penting dengan ucapan beliau, yaitu hiya aslu kulli khairin wa amara ta'ala bi khasyatihi allati hiya aslu kulli khairin. Dan Allah perintahkan untuk takut kepadanya yang merupakan aslu kulli khairin, pokok dari segala kebaikan. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini hal yang sangat tepat, tidak diragukan lagi. Orang kalau sudah takut kepada Allah maka pasti baik, maka pasti baik. Ya, ilmu yang merupakan asal pokok dasar kita dalam beragama, sebagaimana yang telah kita ketahui, ilmu iman diangkat derajatnya oleh Allah. Innama yakhshallah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian dan yang beriman dengan beberapa derajat. Nah, ini pun Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan khasyah. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Apa kaitannya? Ulama yang sejati, orang yang berilmu yang hakiki, yang sesungguhnya, mereka adalah orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah. Karena ilmu yang mereka miliki, maka mereka takut kepada Allah. Mereka tahu tentang dahsyatnya neraka, mereka tahu tentang pedihnya azab Allah, mereka tahu tentang balasan bagi orang-orang yang durhaka, mereka tahu yaitu dosa kesyirikan tidak diampuni oleh Allah, sehingga mereka takut dan mereka tinggalkan perbuatan-perbuatan tersebut. Ya, mereka takut ada hisab, mereka takut apabila ada kezaliman nanti akan dibalas di akhirat. Karena mereka tahu berilmu, maka mereka takut kepada Allah.
Dan sebaliknya, karena mereka takut kepada Allah, mereka pun juga menuntut ilmu. Mereka khawatir kalau tidak tahu masalah agama, terutama masalah-masalah yang mendasar, mereka akan salah jalan. Maka ilmu, amal, dan khasyah, rasa takut itu memiliki keterkaitan erat. Nah, di dalam pembahasan ini Syekh As-Sa'di jelas-jelas mengatakan rasa takut kepada Allah itu adalah asal dari segala kebaikan. Ya. Orang yang berilmu kalau tidak memiliki rasa takut kepada Allah, maka sia-sia ilmunya. Betul bukan? Orang yang berilmu tapi tidak memiliki rasa takut kepada Allah, sia-sia ilmunya. Dan contoh yang paling jelas orang-orang Yahudi, al-maghdubi alaihim. Seringkali ya kita mendapatkan pelajaran dan kita sudah tahu semua mengapa mereka disebut al-maghdubi alaihim, karena mereka berilmu tapi tidak beramal. Kenapa enggak diamalkan? Ya enggak punya rasa takut kepada Allah. Jadi ilmu mereka sia-sia. Ya. Jadi orang yang berilmu, orang yang beramal kalau tidak punya rasa takut kepada Allah sia-sia. Bahkan dengan ilmu yang dia miliki dia bisa mencari pembenaran. Ini kira-kira supaya halal bagaimana? Tahu dia dalilnya. Supaya ini terkesan baik bagaimana? Dicarikan dalilnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memurkai orang semacam ini. Tapi kalau orang itu berilmu, serendah apapun ilmunya, maka dia akan berhati-hati. Setidaknya dia tidak berani melakukan suatu urusan yang dia tidak tahu ilmunya. Kenapa? Saya takut salah. Ya. Kenapa tidak mengamalkan ini? Saya tidak tahu dasarnya, saya tidak tahu ilmunya. Saya takut nanti kalau ternyata salah. Jadi orang yang takut kepada Allah, meskipun dia orang yang tidak berilmu, bukan ulama gitu ya, maka dia akan hati-hati. Ini boleh enggak ya? Nah, kalau enggak boleh saya enggak berani dah. Karena apa? Rasa takut kepada Allah. Ya. Tidak takut kepada selain Allah. Kalau orang yang berilmu tapi tidak punya rasa takut kepada Allah, bisa mencari-cari alasan, bisa mencari-cari pembenaran. Demikian pula tidak merasa diawasi oleh Allah. Tapi orang yang takut kepada Allah, maka dia konsisten di saat sendirian maupun di saat keramaian. Karena bukan manusia yang dia khawatirkan, bukan hukuman dari manusia yang dia khawatirkan, tapi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hukuman dari manusia bisa diakali, bisa dimanipulasi. Tapi kalau sudah Allah Subhanahu wa taala yang menghukum, tidak bisa manusia lari darinya. Nah, ini karena apa? Rasa takut kepada Allah. Dan inilah yang kurang dari kaum muslimin. Inilah yang kurang dari kita jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kurangnya rasa takut kita kepada Allah, itulah yang menyebabkan kita masih berbuat maksiat. Apalagi kita merasa berilmu. Ya, masa sih Allah nggak ngampuni kita? Maghrur, kita tertipu dengan diri kita. Kita sudah ngaji selama ini, masa sih Allah tidak memaafkan kita? Kan banyak sih jasa kita. Kita banyak ngajak orang kajian, kita banyak menge-share artikel-artikel kebaikan. Masa maksiat sedikit saja nggak dimaafkan? Nah, inilah yang menjadikan apa? Kita tertipu karena ilmu yang kita miliki tidak dibarengi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus diimbangi jemaah sekalian. Ilmu iya, rajin untuk ilmu iya, tapi jangan lupakan perbaiki hati kita, khususnya tumbuhkan rasa takut kepada Allah. Dan para ulama kita menjelaskan tentang ayat yang tadi kita baca, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Menunjukkan bahwasanya kalau orang itu
mengetahui ilmu tapi tidak punya rasa takut kepada Allah, maka dia bukan ulama sesungguhnya. Jadi ilmunya itu tidak bermanfaat. Oke, punya ilmu tapi nggak manfaat. Lalu apa artinya? Ya, bahkan justru ilmu itu akan berbalik menyerang kita. Kamu tahu ini haram, tapi tetap kamu kerjakan. Ya. Nah kalau gitu mending nggak punya ilmu, ini juga salah. Yang benar itu kita berilmu dan kita amalkan. Dan agar lebih sempurna, kita harus sering-sering menanamkan rasa takut kepada Allah di dalam diri kita. Taib. Kemudian ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya melanjutkan di sini wa kana sarful muslimina ilal Ka'bah. Dan pemalingan arah Ka'bah atau pemalingan kaum muslimin untuk menghadap ke arah Ka'bah mimma hasalat fiha fitnatun kabirah. Sebelumnya terjadi fitnah yang besar di dalamnya. Asya'aha ahlul kitab, yang dimunculkan oleh ahli kitab, yang disebarkan, yang diviralkan oleh ahli kitab. Wal munafiquna wal musyrikun, demikian pula orang-orang munafik dan orang-orang musyrik. Wa aktsaru fiha minal kalami wasyubah, dan mereka banyak sekali berbicara di dalamnya dan dengan syubhat-syubhat. Falihada basataha Allah Ta'ala, dan oleh karena inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala membahasnya dengan luas, membentangkan pembahasan ini. Wa bayyanaha akmala bayanin, dan Allah menerangkan dengan penerangan yang sempurna. Wa akkadaha bi anwa'in minat tauqidat, dan Allah juga menekankan dengan berbagai macam penekanan-penekanan. Allati tadammanatha hadhil ayatu, yang dikandung di dalam ayat ini. Taib. Jadi masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya Sa'di rahimahullah taala ingin untuk mengulas lebih dalam, ya, alasan-alasan atau penguat-penguat yang menjelaskan bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan ini itu adalah benar dan membantah syubhat-syubhat orang-orang yang menyimpang, membantah hujah-hujah yang dibuat-buat oleh orang-orang yang menyimpang. Tadi disebutkan Yahudi punya peran di sana, ahli kitab, orang-orang musyrik dan orang-orang munafik. Jadi mereka orang-orang yang mempermasalahkan pengalihan arah kiblat. Maka di dalam ayat ini Allah telah menerangkan bahwasanya alasan-alasan mereka itu batil, bahwasanya syubhat-syubhat mereka itu lemah. Minha, diantaranya, perhatikan, al-amru biha thalatha marratin, perintah untuk menghadap arah kiblat ini ada 3 kali. Ma'akifayatil marratil wahidah, meskipun sebenarnya perintah sekali saja itu sudah apa? Cukup. Mana perintah 3 kali? Perhatikan. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Itu perintah pertama. Ya. Perintah yang kedua, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Perintah yang ketiga, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Padahal kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memerintahkan dengan suatu urusan sekali itu cukup. Tapi di ayat ini atau di 2 ayat ini Allah perintahkan 3 kali. Dimanapun engkau berada, arahkan wajahmu ke Masjidil Haram. Dimanapun engkau berada, arahkan wajahmu ke Masjidil Haram. Dimanapun kalian berada, arahkan wajahmu di Masjidil Haram. Ditambah lagi di ayat sebelumnya, ayat ke-144, Allah juga sudah perintahkan hal itu. Ya.
qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ayat 144. Ada dua perintah di sini ya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, arahkan wajahmu ke Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum, perintah yang kedua, dan dimanapun kalian berada, fawallu wujuhakum syatrah. Berarti dari beberapa ayat ini, rangkaian ayat-ayat ini sejak ayat 144 sampai 150, 149, 150, setidaknya ada berapa perintah? 5. Dan perintahnya sama, arahkan wajahmu, arahkan wajah kalian ke Masjidil Haram. Kurang jelas apa Allah Subhanahu wa ta'ala serius di dalam memerintahkan hal ini. Jadi jangan ragu, ini perintah Allah, ini jelas. Jangan dengarkan syubhat-syubhat mereka. Itu yang pertama ya. Wa minha, dan juga di antaranya, ya di antara penekanan-penekanan Allah bahwasanya pengalihan arah kiblat ini benar-benar dari Allah dan suatu kebenaran yang mutlak. Annal ma'huda, bahwasanya yang telah diakui, annal amra, perintah itu, imma an yakuna lirrasul, bisa jadi diarahkan kepada Rasul, fatadkhulu fihi al-ummatu taba'an, dan ini juga sebenarnya masuk pada umatnya. Kalau Allah merintahkan kepada Rasul, maka sebenarnya ini juga berlangsung atau berlaku pada umatnya. Aulil ummati umuman, atau kadangkala perintah itu kepada umat secara umum. Ya. Wa fi hadhil ayah, dan di dalam ayat ini, amrun atau amara fiha rasula bil khusus, Allah telah merintahkan secara khusus kepada Rasulnya. Fi qauli, pada firman-Nya, fawalli wajhak, palingkanlah wajahmu wahai Muhammad. Ini untuk siapa? Untuk Rasulullah. Wal ummata umuman, dan Allah juga memerintahkan kepada umatnya secara umum. Fi qauli, pada firman Allah, fawallu wujuhakum, maka palingkanlah wajah-wajah kalian. Jadi tidak ada lagi kesamaran. Yang disuruh ngadap kiblat itu siapa sih? Rasul saja, atau umatnya saja, atau keduanya? Ya, komplit di dalam ayat ini. Mau Rasul saja ada, fawalli wajhak. Mau umat juga ada, fawallu wujuhakum. Ya. Dan ini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meninggalkan sedikit pun keraguan di benak kita. Ini perintah menghadap kiblat ini umum enggak sih? Umum, ada ayatnya. Rasul, ya Rasul juga diperintah. Kurang apa lagi? Ya. Nah, kemudian yang ketiga, wa minha, dan di antaranya penekanan yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, annahu radda fihi jami'al ihtijajat al-batilah, bahwasanya Allah membantah seluruh hujjah-hujjah yang batil, allati awradaha ahlul inad, yang dibawakan oleh orang-orang yang menentang, wa abtalaha syubhatan syubhatan, dan juga Allah telah membatalkan syubhat-syubhat mereka, syubhat demi syubhat, kama taqaddama tawdihuha, sebagaimana telah berlalu yaitu penjelasannya. Di dalam ayat ini tidak disebutkan secara khusus yaitu bantahan Allah, tapi kalau kita melihat pada ayat sebelumnya ada, yaitu ayat ke-142 kalau tidak salah, 142. Nah ini ya, Allah berfirman, sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Orang-orang bodoh dari kalangan manusia itu akan bertanya, apa yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblat mereka yang dahulu sudah mereka yaitu menghadap ke sana.
Nah, ini kan alasan yang dibuat-buat. Ngapain sih memalingkan arah kiblat? Apa yang memalingkan mereka? Maka Allah menjawab, "Qul lillahil masyriq wal maghrib." Katakanlah, milik Allah lah arah timur dan barat. Ya, yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki menuju jalan yang lurus. Jadi ini bantahan Allah kepada orang-orang yang mengada-adakan alasan. Ya. Kalau memang arah kiblat atau arah bumi timur, barat, utara, selatan itu milik Allah, maka tentu hak Allah mengatur kemanapun manusia menghadap. Ya, kenapa kalian mempertanyakan perpindahan arah kiblat? Oh, arah kiblat ini milik Allah. Nah, ini sudah disebutkan bantahannya. Baik, kemudian yang keempat, wa minha, dan diantara penekanan yang terdapat di dalam ayat ini tentang kebenaran arah kiblat, annahu qata'al atma'a min atba'ir rasul qiblata ahlil kitab. Bahwasanya Allah telah memupus keinginan ya min ittiba'ir rasul, untuk mengikuti Rasul, yaitu kiblatnya ahli kitab. Annahu qata'a, bahwasanya Allah telah memupuskan ya al-atma, keinginan besar min ittiba'ir rasul, ya dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut, kiblata ahlil kitab, kiblatnya ahli kitab. Artinya ahli kitab ini sebenarnya berharap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menghadap ke arah Baitul Maqdis. Meskipun mereka tahu kiblat yang ditentukan di dalam kitab mereka ke arah mana? Masjidil Haram. Cuman gengsi dong. Gengsi. Mereka semenjak dahulu menghadap ke arah Baitul Maqdis. Lalu Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di awal kalinya, di awal periode pengutusan tersebut masih menghadap ke arah Baitul Maqdis. Nah, mereka itu berharap Nabi kita Muhammad SAW tetap menghadap ke arah Baitul Maqdis dengan setidaknya dua tujuan. Yang pertama, agar mereka punya alasan untuk menyalahkan Nabi kita Muhammad, karena mereka punya bukti di dalam kitab kalau yang benar itu menghadap ke arah Ka'bah. Dan mereka juga punya alasan untuk mempertanyakan, kamu itu keturunan Ibrahim tapi kok nggak ngikuti Ibrahim, berarti pengakuanmu terhadap mengikuti Nabi Ibrahim dusta. Ini alasan yang pertama. Yang kedua, atau kepentingan yang kedua, mereka tentu merasa bangga. Itu loh Muhammad kiblatnya masih ngikuti kita. Ya ngapain kita ikut agamanya Muhammad? Sama-sama ngadep ke Baitul Maqdis kok. Lah dengan dialihkannya arah kiblat ke Ka'bah, pupus sudah harapan. Pupus sudah harapan ahli kitab. Ahli kitab tidak punya hujah ya untuk menolak kebenaran, karena di kitab mereka terdapat keterangan itu, dan ahli kitab pun juga apa? Ya, tidak bisa memiliki kebanggaan. Kiblat mereka sudah tidak dipakai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Pupus sudah harapan mereka. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kelima, wa minha, dan diantaranya qauluhu, firman Allah Ta'ala, wa innahu lal haqqu min rabbik, bahwasanya ketentuan itu adalah hak, benar-benar kebenaran dari Tuhanmu. Fa mujarradu ikhbari sadiqil azim kafin syafin, maka sebenarnya sekedar
pengkabaran dari Allah yang maha benar lagi maha agung itu sudah cukup, mencukupi. Walakin ma'a hadza qal, akan tetapi Allah bersamaan dengan itu juga berfirman, wa innahu lal haqqu min rabbik, dan bahwasanya ketentuan itu adalah benar dari Tuhanmu. Artinya ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kalimat ini tidak ada, katakanlah ya, kalimat ini tidak dimunculkan, tidak difirmankan oleh Allah, maka sebenarnya sudah cukup. Perintah Allah 5 kali jelas, ya. Allah sudah memerintahkan 5 kali setidaknya, sudah cukup sebenarnya. Meskipun demikian Allah masih memberikan penekanan, ini benar-benar datang dari Tuhanmu, suatu kebenaran yang tidak diragukan datang dari Tuhanmu, maka tidak ada peluang untuk meragukannya, tidak ada peluang untuk yaitu terpengaruh dengan syubhat. Taib. Dan yang keenam, wa minha, dan diantaranya pula, annahu akhbara, bahwasanya Allah mengabarkan, wa huwal alimu bil khafiyat, dan dia maha tahu tentang hal-hal yang tersembunyi, anna ahlal kitab, bahwasanya ahli kitab, mutaqarrirun indahum, telah mengakui di sisi mereka, sihhatu hadal amr, kebenaran hal ini. Dan ini sudah sempat kita bahas pula ya, orang-orang ahli kitab itu tahu kebenaran tentang pengalihan arah kiblat, ya. Walakinnahum yaktumuna hadhihi syahadata ma'al ilm, akan tetapi mereka telah menyembunyikan persaksian ini meskipun mereka mengetahuinya, ya, meskipun mereka mengetahuinya. Tayyib. Nah ini ya, dalil bahwasanya ahli kitab sudah tahu itu ada di ayat 146 147. Ayat 146 147. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Meskipun pembahasan ini adalah tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun ini juga bisa bermakna umum. Semua kebenaran-kebenaran itu sebenarnya mereka sudah tahu, termasuk arah kiblat yang ditetapkan, tapi karena mereka menyembunyikannya, ya, sehingga apa? Kebanyakan pengikut itu tertipu. Taib. Nah inilah 6 alasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah benar-benar tepat di dalam memerintahkan pengalihan arah kiblat. Selanjutnya, walamma kana tawliyatuhu lana ila istiqbalil qiblati ni'matan 'azimatan, dan tatkala peralihan arah kiblat itu bagi kita adalah nikmat yang agung. Nikmat yang agung jamaah, meskipun kita tidak berada pada momen tersebut, ya, kita nggak ikut pindah, karena kita sejak lahir, sejak balik sholatnya langsung ngadep kemana? Ka'bah. Nggak sempat kita pindah-pindah kiblat. Itu pun kita sudah senangnya luar biasa, ya, tempat yang kita rindukan untuk senantiasa kita kunjungi. Maka bagaimana perasaan para sahabat radhiyallahu taala anhum dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika benar-benar merasakan momen tersebut. Apalagi di ayat sebelumnya telah diterangkan, Nabi itu sering menengadahkan wajahnya ke atas langit, nunggu kapan sih Allah itu
syariatkan arah kiblat ke Masjidil Haram. Ternyata benar Allah syariatkan, senangnya luar biasa. Nah, karena peralihan ini bagi kita adalah nikmat yang besar. Wa kana lutfuhu bihadhil ummati wa rahmatuhu lam tazal yatazayat, dan kelembutan Allah, demikian pula kasih sayangnya terhadap umat ini senantiasa bertambah. Wa kullama syara'a lahum syari'atan fahiya ni'matun 'azimatun. Maka setiap Allah mensyariatkan suatu syariat, maka itu adalah nikmat yang besar. Ya, maka Allah berfirman, wa liutimma ni'mati 'alaikum, dan agar aku sempurnakan nikmatku kepada kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setiap Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan syariatnya kepada kita, maka ketahuilah itu nikmat yang besar. Dan kenikmatan ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Allah mensyariatkan salat, maka orang yang beriman senang. Dengan salat itu dia bisa mendekat kepada Allah. Dengan salat itu dia bisa berdoa, bermunajat kepada Allah. Allah syariatkan zakat, orang-orang beriman juga senang. Dengan zakat dia bisa membersihkan hartanya, dia bisa menolong orang-orang fakir. Allah mensyariatkan kurban, orang-orang beriman pun juga senang. Jadi syariat-syariat Allah itu nikmat. Nah, termasuk pengalihan arah kiblat di saat itu adalah syariat yang baru bagi mereka, itu adalah nikmat. Maka Allah tegaskan hal ini, wali utimma ni'mati alaikum, juga agar menambah menyempurnakan nikmatku atas kalian. Fa aslu nikmati, meskipun asal dari segala nikmat, al hidayatu lidinihi, yaitu mendapatkan petunjuk pada agama Allah. Bi irsali rasulihi wa inzali kitabihi, dengan mengutus rasulnya dan menurunkan kitabnya. Thumma ba'da dzalika ni'amul mutammimat, kemudian setelahnya adalah nikmat-nikmat yang menyempurnakan lihadzal asli, nikmat yang mendasar ini. Ya. Jadi nikmat utama itu hidayah Islam. Dan setelah kita berada di atas hidayah Islam, ternyata nikmat itu tidak berhenti. Di setiap syariat Allah kita dapatkan kenikmatan, apapun itu. Ya. Apalagi bagi orang-orang yang mungkin saja baru hijrah, dulu tidak tahu syariat, tapi dia sudah dapat hidayah Islam. Ini nikmat mendasar. Tapi karena dia nggak tahu syariat, ya nikmatnya hanya nikmat dasar saja, belum mendapatkan nikmat yang menyempurnakan. Namun setelah hijrah dia tahu syariat, dia tahu kewajiban-kewajiban, dia tahu amalan-amalan, dia tahu larangan-larangan, lalu dia kerjakan, maka nikmatnya semakin sempurna. Jadi insya Allah kita rasakan betapa nikmatnya ketika kita menjalankan syariat Islam. Semakin kita mengikuti syariat Allah, semakin kita merasa nikmat. Ya. Nah, jadi nikmat yang menyempurnakan, nikmat Islam, nikmat asal. Nah, dan nikmat ini la tu'addu kathratan wa la tuhsar, tidak bisa dihitung banyaknya dan tidak terbatas. Mundu ba'atsallahu rasulahu ila an qarba rahiluhu minad dunya, sejak Allah mengutus rasulnya hingga mendekati kepergian beliau dari dunia. Ya, nikmat yang Allah berikan kepada umat Islam itu tidak terhingga, tidak bisa dihitung. Ya, karenanya Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi
la tuhsuha. Dan jika kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Wa qad a'tahu Allahu minal ahwali wan ni'am, dan sungguh Allah telah memberikan keadaan-keadaan dan nikmat-nikmat. Wa a'ta ummatahu ma atamma min ni'matihi alaihi wa alaihim, dan Allah juga telah memberikan kepada umatnya apa yang telah Allah sempurnakan, baik itu nikmat kepada beliau dan nikmat kepada mereka. Wa anzalallahu alaihi, dan Allah turunkan firman-Nya, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Falillahil hamdu ala fadlih, maka segala puji bagi Allah atas karunia-Nya. Alladzina nablughu lahu addan, yang tidak akan mungkin kita bisa sampai menghitungnya. Fadlan anil qiyami bisyukri, apalagi bersyukur kepadanya. Ya, wong dihitung saja enggak bisa, apalagi mensyukuri semua nikmat Allah. Makanya Allah juga berfirman di ayat yang lain, wa qalilun min ibadihi asyakur, dan sedikit sekali di antara hamba-hambanya yang bersyukur. Yang bersyukur itu sedikit, itu pun tidak bisa mensyukuri semua nikmat Allah. Ya, katakanlah kalau dihitung nikmat Allah itu ada 1 juta bahkan lebih, yang bisa dihitung paling cuman puluhan. Ya, kalau orang itu benar-benar mencoba menghitung nikmat Allah sejak dia lahir sampai dia saat ini, nikmat ini, maka pasti banyak yang luput. Ada nikmat yang dia tidak ingat. Dan yang sudah dihitung itu pun hanya beberapa yang disyukuri. Ya, hitung-hitungan ya ngawur lah. Nikmat Allah yang diberikan 1 juta, yang bisa dihitung cuman 100, yang disyukuri cuman 10. Nah, itulah manusia. Dan itulah rahmat dan karunia Allah. Terlalu banyak karunia Allah yang diberikan kepada kita, terlalu sedikit yang bisa kita hitung, dan sangat-sangat terlalu sedikit yang kita syukuri. Gitu kita masih mengeluh. Itu kita masih mengeluh, seakan-akan kita orang yang paling susah, seakan-akan Allah nggak perhatian sama kita. Ya, ini manusia jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Makanya Allah ingatkan, ya, wali utimma nikmati alaikum. Setidaknya setiap Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, aku sempurnakan nikmatku atas kalian, kita jadi sadar untuk syukur nikmat. Minimal kurangi mengeluh. Kalau kita nggak bisa dan nggak akan mungkin bisa mensyukuri semua nikmat Allah, minimal kita kurangi mengeluh. Ya, mudah untuk menerima ketetapan Allah azza wa jalla. Nah, wala'allakum tahtadun, dan juga agar kalian mendapatkan petunjuk. Ay ta'lamuna al-haqqa wa ta'maluna bih, yaitu kalian mengetahui kebenaran, kalian sudah tahu arah kiblat yang benar, dan kalian pun mengerjakannya, kalian amalkan. Fallahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala min rahmatihi bil ibad, di antara kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, qad yassara lahum asbabal hidayati ghayatat taysir, Allah telah memudahkan bagi mereka sebab-sebab hidayah dengan semudah-mudahnya. Ya, Allah sudah menunjukkan, yaitu petunjuk-petunjuknya, dan itu mudah untuk diikuti, tidak sulit.
tidak banyak persyaratan, tidak banyak pantangan, cukup mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Dan semua perintah Allah dan Rasulnya itu mudah, ya. Termasuk pengalihan arah kiblat, tinggal muter saja kita. Kalau kita mengalami masa itu ya, tinggal berbalik saja. Yang asalnya ke utara, kalau ada di kota Madinah ya, asalnya ke utara, sekarang pindah ke selatan. Sangat mudah. Tidak perlu ada amalan-amalan khusus, pantangan-pantangan, persyaratan-persyaratan. Ya, misalnya kalian boleh menghadap arah kiblat yang baru kalau kalian sudah pernah mengunjungi kiblat yang lama. Nah, ini kan susah. Nah, Islam tidak seperti itu. Ya, beralih arah kiblat ya sudah beralih saja. Jadi Allah sudah memberikan kemudahan semudah-mudahnya. Wa nabbahahum ala suluki turuqiha, dan Allah juga sudah memperingatkan menempuh jalannya. Wa bayyanaha lahum atamma tabyin, dan Allah juga sudah menerangkan kepada mereka, kepada umat dengan penerangan yang sempurna. Hatta inna min jumlati dzalik, bahkan di antara sejumlah hal tersebut, annahu yuqayyidul lil haqqi al mu'anidina lah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ini di antara yaitu faedah yang cukup lembut ya, dalam artian faedah yang halus ini ya, yang tidak mudah untuk kita tangkap, tetapi di sini Syekh As-Sa'di memunculkan hal ini, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala memunculkan orang-orang yang menentang kebenaran, lalu mereka membantah di sana, di dalamnya. Fayattadihu bidzalikal haq, sehingga semakin jelaslah kebenaran. Fatadhar wa tadharu ayatuhu wa a'lamuhu, sehingga semakin nampaklah ayat-ayat Allah dan tanda-tandanya. Wa yattadihu butlanul batil, dan semakin teranglah kebatilan. Wa annahu la haqiqata laha, atau la haqiqata lahu, dan bahwasanya kebatilan itu tidak ada hakikatnya, kosong. Walaula qiyamuhu fi muqabalatil haq, seandainya kebenaran atau seandainya kebatilan itu tidak tegak untuk melawan kebenaran, bahasa kita, seandainya orang-orang ahli kitab, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, mereka tidak bersuara di dalam kebatilan, kalau mereka diam manut ketika Allah sudah tetapkan kiblat ke arah Masjidil Haram, mereka diam, maka perhatikan di sini kata beliau ya, la rubbama lam yatabayyan haluhu li aktsaril khalq, maka sungguh bisa jadi keadaan mereka tidak diketahui oleh kebanyakan makhluk. Ahli kitab itu menyimpang enggak sih? Musyrik itu menyimpang, munafik menyimpang enggak? Tahu dari mana kita menyimpang? Karena mereka menentang kebenaran. Karena mereka bersuara terhadap kebatilan, lalu Allah bantah, lalu Rasulullah bantah. Oh, jadi kita tahu, oh ternyata mereka orang-orang yang menyimpang. Tapi coba mereka diam, ya. Jadi kebatilan itu tidak mereka munculkan, mereka simpan dalam hati. Mereka simpan dalam hati. Maka sangat memungkinkan kita akan tertipu. Loh, mereka baik-baik saja kok, buktinya ketika Allah mau mengalihkan arah kiblat mereka tidak protes. Mereka kan orang baik berarti, ya. Tapi karena mereka bersuara terhadap kebatilan, kita jadi tahu mereka di atas kebatilan, dan kita semakin yakin bahwa kita berada di atas kebenaran. Nah, wa bididdiha tatabayyanul asya. Ini satu kaidah ya. Ini satu kaidah yang mungkin perlu untuk kita hafalkan ya. Wa bididdiha tatabayyanul asya'u. Dan dengan lawan ya, dengan lawannya, dengan kebalikannya,
maka segala perkara akan jelas. Bagaimana penjelasannya? Perhatikan. Falaulal lailu, seandainya tidak ada malam, ma'urifa fadlun nahar, maka tidak akan diketahui keutamaan siang. Ya, orang yang tidak pernah merasakan malam hari, maka akan merasa siang itu ya biasa saja. Ya, enak nggak siang hari? Segini iki. Lah kamu nggak pernah ketemu malam sih. Coba kamu pernah ketemu malam, pernah merasakan kegelapan, pernah merasakan tidak ada penerangan. Begitu Allah terbitkan matahari, masya Allah indahnya dunia. Dengan adanya gelap, dengan adanya malam, kita mengenal keindahan siang. Ya. Walaulal qabih ma urifa fadlul hasan, seandainya tidak ada keburukan, maka tidak akan diketahui keutamaan kebaikan. Kalau tidak ada keburukan, maka kebaikan itu terasa biasa-biasa saja. Contoh, tidak ada orang yang medit, semua orang itu dermawan. Semua orang itu suka memberi. Tidak ada sama sekali orang yang medit. Maka bagaimana perasaan atau ya istilahnya memberi itu gimana? Ya biasa saja, semua orang suka memberi. Tapi kalau ada orang yang bakhil, ada orang yang pelit, atau bahkan banyak orang yang pelit, lalu kita tahu ada satu orang yang dermawan, masya Allah orang itu baik sekali. Ya, di antara teman-temannya semua ini nggak ada yang dermawan, semuanya pelit. Tapi ada satu orang yang dermawan. Nah ini menunjukkan apa? Dengan adanya keburukan-keburukan, maka kebaikan itu menjadi mulia, menjadi nampak jelas. Nah, walaula dzulmatu ma'urifa manfaatun nur, seandainya tidak ada gelap, maka tidak akan diketahui keutamaan terang. Ya tadi, orang tidak pernah merasakan kegelapan. Jadi siang itu hal yang biasa, terang itu hal yang biasa. Ya sudah seperti hidup saya. Tapi coba orang pernah merasakan kegelapan. Ya, ambil contoh tersesat di hutan yang gelap, saat benar-benar tidak ada penerangan. Ya, gelap, mendung, pekat di hutan. Lalu tiba-tiba ada secercah cahaya, masya Allah nikmatnya, harapan. Ya, lihat senter yang kecil saja, sorotan lampu kecil saja, harapan itu besar. Saya bisa selamat dari kesesatan ini. Kenapa? Karena dia telah menyaksikan kegelapan. Maka dengan kegelapan kita tahu keutamaan cahaya. Walaulal dzulmah, walaulal batilu, dan seandainya tidak ada kebatilan, mattadhal haqqu ittidahan zahiran. Seandainya tidak ada kebatilan, maka kebenaran itu tidak akan jelas nampak. Falillahil hamdu ala dzalik, maka segala puji bagi Allah atas yang demikian itu. Namun ingat ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kebatilan ini bukan untuk kita telusuri, bukan untuk kita bahas. Cukup tahu saja. Cukup tahu saja Allah terangkan itu batil dan apa yang berada di dalam Islam itu yang hak, maka ini sudah cukup ya untuk kita benar-benar mengikuti kebenaran. Jadi tidak samar lagi, tidak ada keraguan lagi. Sekali lagi jangan sampai kita bermain-main dengan kebatilan dan syubhat. Cukup tahu saja lalu kita amalkan kebenaran, ini adalah hal yang terbaik. Wallahu taala alam shawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhol, silakan. Oke, silakan.
Taib. Jadi ada pertanyaan, menghadap kiblat itu apakah harus persis lurus? Harus sesuai dengan kompas. Bahasa kita seperti itu ya. Maka jawabannya wallahu a'lam bishawab, perlu kita perinci. Kalau kita bisa melihat Ka'bah, Ka'bah itu ada di depan kita, maka kita harus lurus persis. Tidak boleh mencong sedikit. Jelas? Ya, Ka'bah itu ada di hadapan kita persis, kan besar itu ya. Ya, maka tidak boleh menyimpang dari arah Ka'bah sedikit pun. Kalau kita berada di luar Ka'bah dan masih ada di kota Mekah, maka kita juga harus menghadap ke arah Masjidil Haram. Tidak boleh menyimpang darinya. Adapun kalau kita berada jauh dari kota Mekah, langsung saja kita sebut kita ada di Indonesia, maka Allahu a'lam bishawab, yang terpenting itu arah Mekah. Nah, di zaman dahulu yang namanya arah itu ya timur, barat, utara, selatan, atau ada barat daya dan lain sebagainya. Tidak bisa persis seperti yang tertera di jarum kompas. Dan itu pula lah yang pernah disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainal masyriqi wal maghribi kiblatun. Kalau Anda berada di kota Madinah, karena hadis ini hadis tentang orang yang berada di kota Madinah, antara timur dan barat itu kiblat, yaitu selatan. Kalau orang ada di kota Madinah, pokoknya menghadap ke arah selatan, dan selatan itu antara timur dan barat. Perhatikan, antara timur dan barat setidaknya ada 3 arah angin. Apa? Selatan yang ada di tengah-tengah, kemudian selatan dan timur. Apa itu? Timur tenggara. Tenggara. Selatan barat daya. Jadi setidaknya ada 3 arah angin. Tenggara agak mencong dekat ke timur, selatan pas lurus, barat daya agak mencong dekat ke arah barat. Orang kalau ada di kota Madinah menghadap sholat ketiga arah itu, sholatnya sah. Karena Nabi mengatakan SAW, antara timur dan barat itu kiblat. Maka demikian pula kita di Indonesia. Ya, di Indonesia paling gampangnya Mekah itu arah mananya kita? Barat. Maka kalau ada seorang muslim sholat menghadap barat, maka sholatnya sah. Ya, sholatnya sah. Meskipun tidak pakai serong sedikit, meskipun tidak pakai serong sekian derajat. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini juga ada keterangan yang saya dapatkan dari salah satu daurah, bahwasanya kita itu umat yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Artinya kita secara asal itu tidak ada ketergantungan dengan alat. Tidak ada ketergantungan dengan alat. Cukup kita melihat arah dengan bulan, dengan bintang, dengan matahari. Mekah di mana? Di barat. Mana barat? Sana. Sudah selesai sholat kita ke arah sana. Jadi tidak harus sama persis seperti di kompas. Kalau kita mau persis nggak masalah, namanya ikhtiar yang terbaik. Tapi orang yang sholat menghadap arah barat, maka ini sudah cukup sah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang disampaikan?
Baik, jika tidak ada yang disampaikan, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.